gadis Brebes yang menjadi idola para tuan Arab. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang gadis desa sederhana yang hidupnya berubah drastis di negeri orang? Ini adalah kisah Airin, seorang TKW asal Brebes yang menjadi idola para tuan Arab, hingga akhirnya menjadi istri siri dari dua pria kaya di tanah padang pasir. Sebuah perjalanan penuh liku, cinta, dan air mata. Yuk, kita mulai cerita ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Markitul, tempat kita mendengar kisah-kisah menarik yang bikin hati bergetar dan pikiran traveling kemana-mana. Sebelum kita lanjut ke cerita seru hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis doa terbaik kalian untuk Airin di kolom komentar. Karena setiap cerita punya hikmah tersendiri, kan? Yuk, kita mulai. Airin adalah seorang gadis desa sederhana dari Brebes, sebuah daerah yang dikenal dengan hamparan sawah yang luas dan masyarakatnya yang pekerja keras. Kehidupannya di desa penuh keterbatasan, tapi ia selalu bersyukur dengan apa yang ada. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, tanggung jawab besar telah ada di pundaknya sejak kecil. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, sementara ibunya membantu dengan menjual jajanan pasar di pinggir jalan. Setiap hari, Airin membantu ibunya menyiapkan makanan sebelum berangkat sekolah. Namun, keadaan ekonomi yang semakin sulit memaksa Airin untuk mengubur impiannya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah lulus SMA, ia mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari buruh di pabrik konveksi hingga menjadi pelayan di warung makan. Sayangnya, penghasilannya tidak cukup untuk membantu membiayai sekolah adik-adiknya, apalagi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Suatu hari, tetangganya yang baru saja pulang dari Arab bercerita bahwa bekerja sebagai TKW di Timur Tengah bisa memberikan penghasilan besar. Meski awalnya takut, Airin mulai tertarik. Kalau bisa membantu keluarga keluar dari kemiskinan, kenapa tidak? Pikirnya. Dengan hati yang berat, ia mendaftar ke sebuah agen tenaga kerja dan mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Airin tahu, keputusan ini tidak mudah, tetapi ia rela mengorbankan kebahagiaannya demi masa depan keluarganya. Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya tibalah hari keberangkatan Airin. Dengan tas kecil berisi beberapa helai pakaian dan selembar foto keluarganya, ia berangkat ke bandara untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Perjalanan udara yang panjang dan melelahkan membuat Airin merasa kecil di dunia yang begitu besar. Ketika pesawat mendarat di salah satu negara di Timur Tengah, hatinya campur aduk. Ia merasa kagum dengan gedung-gedung tinggi dan jalanan yang bersih, tetapi juga takut karena tidak mengenal siapapun. Apa aku bisa bertahan di sini? Pikirnya sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Keesokan harinya, Airin bertemu dengan keluarga majikan barunya. Rumah mereka sangat besar, jauh lebih megah dibandingkan rumah-rumah di kampungnya. Majikannya, seorang pria kaya bernama Tuan Hamzah, menyambutnya dengan sopan. Istrinya, Nyonya Latifah, terlihat dingin, tetapi tidak terlalu kasar. Airin mulai menjalani rutinitas barunya sebagai pembantu rumah tangga. Pekerjaannya termasuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu memasak. Awalnya, ia merasa tertekan karena tidak mengerti bahasa Arab. Tetapi lambat laun ia mulai memahami kata-kata sederhana seperti syukran, terima kasih, dan khobz, roti. Meski pekerjaannya berat, ia tetap bertahan demi keluarganya di Brebes. Setiap malam, sebelum tidur, ia memandangi foto keluarganya dan berdoa agar mereka selalu sehat. Airin bukanlah gadis desa biasa. Wajahnya memiliki kecantikan alami yang jarang dimiliki oleh orang lain. Kulitnya sawo matang, matanya bulat dan jernih, serta senyum manisnya membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat. Meskipun ia berpakaian sederhana, ada sesuatu dalam dirinya yang memancarkan pesona berbeda. Hal ini tidak luput dari perhatian Tuan Hamzah. Sebagai pria berusia 40-an yang sudah mapan, ia telah melihat banyak wanita cantik. Tetapi ada sesuatu tentang Airin yang membuatnya merasa istimewa.
Mungkin karena kesederhanaan atau ketulusan hatinya. Awalnya, perhatian Tuan Hamzah hanya berupa pujian atas kerja keras Airin. "Kerjamu bagus sekali, Airin. Aku senang melihat rumah selalu bersih," katanya suatu hari. Namun, seiring waktu, perhatian itu mulai terasa lebih pribadi. Ia sering bertanya tentang kehidupan Airin di kampung halamannya, tentang keluarganya, dan mimpi-mimpinya. Airin, yang awalnya merasa canggung, mulai terbiasa dengan perhatian ini. Baginya, pujian dan kebaikan Tuan Hamzah adalah pengakuan atas jerih payahnya. Ia tidak menyadari bahwa senyumnya yang tulus dan sikap ramahnya telah menanamkan benih perasaan dalam hati pria itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Airin dan Tuan Hamzah semakin dekat. Meskipun Airin hanya seorang pembantu, Tuan Hamzah memperlakukannya dengan sangat baik. Ia bahkan memberikannya hadiah kecil seperti parfum atau jilbab cantik. "Ini hanya tanda terima kasih karena kamu telah bekerja keras," katanya setiap kali memberikan hadiah. Airin, meski merasa aneh dengan perhatian ini, tidak punya alasan untuk menolaknya. Ia menganggap kebaikan itu sebagai bentuk penghormatan dari majikannya. Namun, perhatian Tuan Hamzah tidak hanya berhenti di situ. Ia mulai meluangkan waktu untuk berbicara dengan Airin di luar jam kerjanya. Kadang-kadang, ia memintanya menemani minum teh di taman belakang rumah. Percakapan mereka ringan, tetapi penuh makna. Tuan Hamzah menceritakan tentang masa kecilnya, ambisinya, dan juga kehidupannya sebagai pria kaya yang penuh tanggung jawab. Airin, di sisi lain, menceritakan tentang keluarganya di Brebes, tentang adik-adiknya yang masih sekolah, dan bagaimana ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin dalam pula perasaan yang tumbuh di hati Tuan Hamzah. Ia mulai memandang Airin bukan hanya sebagai pembantu, tetapi sebagai seorang wanita yang istimewa. Di sisi lain, Airin merasa bingung dengan semua perhatian yang ia terima. Baginya, Tuan Hamzah adalah sosok yang dihormati, tetapi juga seseorang yang berada di luar jangkauannya. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah seorang gadis desa sederhana. Sementara Tuan Hamzah adalah pria kaya yang hidupnya sangat berbeda dari kehidupannya. Namun, hati Airin tidak bisa berbohong. Ia merasa ada sesuatu yang spesial setiap kali berbicara dengan Tuan Hamzah. Kata-kata lembut dan sikapnya yang penuh perhatian membuat Airin merasa dihargai. Namun, di tengah perasaan itu, Airin juga merasa takut. Ia tahu bahwa hubungan apapun di luar batas pekerjaan bisa berbahaya, terutama di lingkungan yang sangat menghormati tradisi dan status sosial. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa yang Tuan Hamzah inginkan dariku? Apakah dia benar-benar peduli? Atau ini hanya permainan? Airin mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi setiap kali ia melihat senyuman Tuan Hamzah, hatinya bergetar. Malam-malamnya diisi dengan pikiran yang berputar-putar. Di satu sisi, ia ingin menjaga jarak demi keselamatan dirinya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal bahwa perhatian dari pria itu membuat hidupnya yang sepi di negeri orang terasa lebih berwarna. Malam itu, Airin sedang duduk di kamarnya, menatap langit-langit putih polos yang menjadi pemandangannya setiap malam. Pikirannya melayang pada keluarganya di Brebes. Ia bertanya-tanya, apa yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka baik-baik saja? Tiba-tiba, suara ketukan halus di pintu membuyarkan lamunannya. Itu adalah suara Tuan Hamzah. Airin segera membuka pintu dengan sedikit gugup. Dalam tradisi Arab, seorang majikan jarang berbicara langsung dengan pembantunya, apalagi di jam-jam seperti ini. Dengan suara lembut, Hamzah meminta Airin untuk menemaninya berbicara di ruang duduk kecil di ujung koridor. Meski bingung, Airin mengikuti tanpa banyak bertanya. Di ruangan yang temaram oleh cahaya lampu kuning, Hamzah duduk di sofa besar dan mempersilakan Airin untuk duduk di kursi di depannya. Ia memulai percakapan dengan tenang, menanyakan kabar Airin, bagaimana ia merasa bekerja di rumah ini, dan apakah ada sesuatu yang kurang. Airin menjawab dengan sopan,
berterima kasih atas perlakuan baik keluarga itu. Namun, kemudian pembicaraan beralih ke sesuatu yang jauh lebih pribadi. Dengan nada yang lembut namun serius, Hamzah berkata, "Airin, aku ingin menjagamu. Bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang peduli." Airin terdiam, bingung harus menjawab apa. Hamzah melanjutkan, "Aku tahu ini mungkin mengejutkan, tapi aku ingin kamu menjadi istriku. Istri siri. Tidak ada yang tahu, hanya aku dan kamu." Airin merasakan dadanya berdegup kencang. Lamaran itu tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu apa artinya menjadi istri siri. Status yang tidak diakui secara resmi, rahasia yang harus dijaga rapat-rapat. "Tapi kenapa aku, Tuan?" tanya Airin akhirnya, suaranya hampir berbisik. Hamzah tersenyum kecil. "Kamu berbeda, Airin. Kesederhanaanmu, kebaikanmu, dan senyummu itu membuatku merasa hidup." Airin tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, merasa pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum bisa ia jawab malam itu. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Airin. Ia tidak bisa tidur. Perkataan Hamzah terus terngiang di kepalanya. Menjadi istri siri bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Di satu sisi, ia merasa terhormat karena diperhatikan oleh seorang pria seperti Hamzah. Namun di sisi lain, ia juga tahu risiko besar yang harus ia tanggung. Apa yang akan orang lain pikirkan jika mereka tahu? Bagaimana jika ini semua hanya mainan bagi Hamzah? Apalagi, ia merasa tidak yakin dengan hatinya sendiri. Apakah ia benar-benar memiliki perasaan untuk pria itu? Ataukah ia hanya terpesona oleh perhatian yang ia terima? Keesokan harinya, Airin menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tetapi pikirannya terus melayang pada tawaran Hamzah. Saat menyapu lantai di ruang keluarga, ia mendengar langkah kaki Hamzah mendekat. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya sejenak sebelum berlalu. Tatapan itu membuat hati Airin semakin bimbang. Setelah bekerja, Airin berusaha menghubungi keluarganya di Brebes melalui telepon umum. Ia ingin mendengar suara ibunya, berharap itu akan memberinya ketenangan. Namun, suara ibunya yang ceria malah membuat Airin semakin sadar bahwa apapun keputusan yang ia ambil, dampaknya akan sangat besar bagi keluarga di rumah. Setelah bermalam-malam bergulat dengan pikirannya, Airin akhirnya membuat keputusan. Ia menerima tawaran Hamzah, tetapi dengan satu syarat. Hubungannya harus tetap dirahasiakan, dan ia tetap diizinkan membantu keluarganya tanpa halangan. "Aku tidak ingin orang-orang di rumah ini mencurigai apapun," kata Airin dengan suara yang bergetar. Hamzah mengangguk, setuju dengan permintaan Airin, dan bersumpah untuk menjaga hubungan mereka dengan penuh hormat. Setelah pernikahan siri dilakukan secara sederhana di bawah pengawasan seorang ulama lokal, hidup Airin berubah total. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai pembantu biasa. Hamzah memberinya kamar yang lebih besar, pakaian yang lebih baik, dan perlakuan yang lebih istimewa. Kini, Airin tidak lagi harus bangun pagi untuk membersihkan rumah atau mencuci pakaian. Sebagai gantinya, ia lebih sering menghabiskan waktu di taman atau membaca buku di ruang baca kecil yang disediakan Hamzah untuknya. Namun, meskipun hidupnya terasa lebih nyaman, Airin merasakan sebuah kekosongan yang sulit dijelaskan. Statusnya sebagai istri siri membuatnya terasing. Ia tidak bisa berbicara tentang pernikahannya dengan siapapun, bahkan kepada keluarganya sendiri. Hamzah, di sisi lain, tampaknya sangat menikmati kehidupan baru mereka. Ia sering mengajak Airin pergi ke tempat-tempat mewah di kota, meskipun selalu dengan alasan bahwa Airin adalah salah satu pegawainya. Airin merasa seperti seorang ratu yang disembunyikan di balik tirai emas. Namun, semakin lama, ia mulai merasa seperti burung dalam sangkar. Hidupnya kini penuh dengan kemewahan, tetapi ia kehilangan kebebasan yang ia miliki ketika masih menjadi seorang pembantu. Ia merindukan momen-momen sederhana seperti berbicara dengan para pekerja lain di dapur,
atau sekadar menikmati udara pagi sambil menyapu halaman. Perlahan, ia mulai bertanya-tanya apakah keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang benar. Sebagai seorang istri siri, Airin tahu bahwa posisinya sangat rapuh. Meski Hamzah memperlakukannya dengan baik, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa hubungan mereka tidak memiliki pengakuan resmi. Setiap kali mereka berbicara, Hamzah selalu mengatakan bahwa ia mencintai Airin. Namun, di dalam hatinya, Airin bertanya-tanya apakah itu benar-benar cinta atau hanya ketertarikan sesaat. "Aku hanya ingin kamu bahagia," kata Hamzah suatu malam, saat mereka duduk di balkon kecil yang menghadap taman. Airin hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan keraguan yang ia rasakan. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka tetap berjalan seperti biasa. Namun, perasaan Airin terhadap Hamzah tidak pernah benar-benar berkembang menjadi cinta yang mendalam. Ia merasa bahwa ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Meskipun Hamzah sangat baik, Airin merasa bahwa hubungan mereka lebih seperti hubungan seorang majikan dengan pegawainya, meskipun dengan status yang lebih tinggi. Setiap malam, sebelum tidur, Airin memandangi cincin sederhana yang diberikan Hamzah saat pernikahan mereka. Cincin itu adalah simbol dari janji yang mereka buat. Tetapi bagi Airin, cincin itu juga menjadi pengingat bahwa ia sedang hidup dalam sebuah cerita yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Semua berubah ketika seorang pria baru masuk ke dalam kehidupan Airin. Tuan Abdullah, sepupu Hamzah yang sering berkunjung ke rumah, adalah sosok yang sangat berbeda dari Hamzah. Abdullah lebih muda, energik, dan penuh humor. Ia sering berbicara dengan semua orang di rumah, termasuk Airin. Awalnya, Airin menganggap Abdullah sama seperti anggota keluarga Hamzah lainnya. Seseorang yang ramah tetapi tidak terlalu dekat dengannya. Namun, Abdullah mulai menunjukkan perhatian yang berbeda terhadap Airin. Ia sering memuji Airin secara langsung, mengatakan betapa cantiknya ia atau betapa pandainya ia berbicara dalam bahasa Arab yang semakin lancar. Perhatian Abdullah membuat Airin merasa bingung. Meski ia sudah menikah secara siri dengan Hamzah, ia tidak bisa menyangkal bahwa Abdullah memiliki daya tarik tersendiri. Cara pria itu berbicara, tertawa, dan memandangnya membuat Airin merasa dihargai dengan cara yang berbeda. Hamzah membuat Airin merasa dihargai dengan cara yang berbeda. Hamzah, di sisi lain, tampaknya tidak menyadari bahwa sepupunya mulai mendekati istrinya. Airin mencoba menjaga jarak dari Abdullah, tetapi setiap kali pria itu datang ke rumah, ia merasa sulit untuk mengabaikan keberadaannya. Abdullah membawa sesuatu yang baru dalam hidup Airin, perasaan bahwa ia diinginkan bukan hanya karena statusnya, tetapi karena dirinya sebagai seorang wanita. Pertemuan pertama Airin dengan Tuan Abdullah terjadi di sebuah acara keluarga besar. Saat itu, Airin diminta membantu di ruang tamu untuk menyajikan teh dan makanan ringan bagi para tamu. Tuan Abdullah, yang baru tiba dari kota lain, langsung memperhatikan sosok Airin. Matanya mengikuti setiap gerakan Airin, cara ia membawa nampan dengan penuh hati-hati, senyumnya yang tulus kepada para tamu, dan suara lembutnya saat mengucapkan beberapa kalimat sopan dalam bahasa Arab yang kini ia kuasai dengan baik. Abdullah, yang terkenal sebagai pria berjiwa bebas dan penuh pesona, langsung tertarik. Setelah acara usai, Abdullah sengaja mendekati Airin di dapur. Ia memulai percakapan ringan dengan senyuman lebar. "Kamu dari Indonesia?" "Ya, aku pernah mendengar gadis-gadis Indonesia itu lembut dan pekerja keras. Tapi, sepertinya kamu lebih dari itu," katanya sambil tertawa kecil. Airin hanya tersenyum gugup, tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Perhatian dari Abdullah terasa berbeda dari perhatian orang lain. Ia tidak hanya memuji pekerjaan Airin, tetapi juga membuatnya merasa dihargai sebagai seorang wanita. Hari-hari berikutnya, Abdullah semakin sering mengunjungi rumah Hamzah dengan alasan ingin berbicara bisnis atau sekadar bertemu keluarga. Setiap kali ia datang, ia selalu mencari alasan untuk berinteraksi dengan Airin,
entah dengan meminta teh secara langsung darinya, atau sekadar melontarkan pujian yang membuat Airin tersipu. Hamzah mulai menyadari perubahan ini, tetapi ia memilih untuk tidak menegur sepupunya. Baginya, Abdullah hanyalah seorang pria muda yang suka menggoda. Namun, bagi Airin, perhatian Abdullah menjadi sesuatu yang berbahaya. Hatinya mulai bimbang. Ia tidak pernah menerima perhatian semacam ini dari Hamzah, dan sekarang, perasaan yang ia coba tahan perlahan muncul. Abdullah tidak menyerah dalam usahanya mendekati Airin. Ia terus mencari celah untuk berbicara lebih dalam dengannya. Suatu sore, ketika Hamzah sedang pergi bekerja, Abdullah kembali berkunjung. Ia menemui Airin di dapur, yang saat itu sedang membersihkan piring. "Airin, kenapa kamu selalu sibuk? Kamu seharusnya punya waktu untuk dirimu sendiri," katanya sambil bersandar di pintu. Airin berhenti sejenak, merasa risih tapi juga tersanjung. "Ini memang tugasku, Tuan Abdullah," jawabnya pelan. Namun, Abdullah tidak menyerah. "Kamu terlalu rendah hati, Airin. Aku yakin ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari ini." Godaan Abdullah tidak hanya berhenti pada kata-kata. Ia mulai memberikan perhatian yang lebih nyata. Suatu hari, ia memberikan sebuah hadiah kecil, sebuah liontin emas dengan ukiran bunga mawar. "Aku ingin kamu menyimpannya. Anggap saja ini hadiah karena kamu telah membuatku merasa lebih bahagia setiap kali datang ke rumah ini," katanya dengan nada serius. Airin merasa bingung. Ia tahu bahwa menerima hadiah seperti itu bisa menimbulkan masalah, tetapi ia juga tidak ingin menyinggung perasaan Abdullah. Ia akhirnya menerima liontin itu, meski dengan hati yang penuh keraguan. Malam harinya, Airin tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa maksud Abdullah sebenarnya? Apakah ia benar-benar tertarik padanya? Atau ini hanya permainan pria kaya yang bosan? Di sisi lain, ia merasa kesal pada dirinya sendiri karena membiarkan hatinya sedikit terbuka. Bukankah ia sudah menjadi istri siri Hamzah? Bagaimana jika Hamzah tahu? Namun, di balik semua kegelisahannya, ada sesuatu dalam perhatian Abdullah yang membuat Airin merasa istimewa. Suatu malam yang tenang, ketika Hamzah baru saja pulang dari perjalanannya keluar kota, ia mendapati Abdullah sedang duduk di ruang tamu bersama Airin. Mereka berbicara dengan santai, tetapi Hamzah bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Abdullah memandang Airin. Raut wajahnya berubah serius. Setelah Abdullah pergi, Hamzah memanggil Airin ke ruang kerjanya. "Airin, apa yang sedang terjadi antara kamu dan Abdullah?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Airin terkejut, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Tidak ada apa-apa, Tuan. Dia hanya berbicara biasa," jawabnya dengan suara pelan. Namun, Hamzah tidak puas dengan jawaban itu. Hari-hari berikutnya, Hamzah semakin curiga. Ia mulai mengawasi interaksi Airin dan Abdullah dengan lebih cermat. Hingga akhirnya, pada sebuah acara keluarga lain, rahasia yang selama ini ia coba abaikan akhirnya terbongkar. Abdullah, yang selama ini hanya memberikan perhatian secara diam-diam, akhirnya secara terang-terangan melamar Airin di depan Hamzah. "Hamzah, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi. Aku mencintai Airin, dan aku ingin menikahinya," katanya dengan penuh keberanian. Airin terkejut dan merasa bingung. Ia tidak pernah menduga bahwa Abdullah akan berani berbicara seperti itu di depan Hamzah. Di sisi lain, Hamzah merasa marah dan dikhianati. "Kamu sadar apa yang kamu katakan, Abdullah? Airin adalah istriku, meskipun secara siri. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengambilnya dariku?" jawabnya dengan nada penuh emosi. Situasi itu menjadi sangat tegang, dan Airin hanya bisa menangis dalam diam. Setelah kejadian itu, Airin merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada Hamzah, pria yang memberinya perlindungan dan kehidupan yang nyaman. Di sisi lain, ada Abdullah,
pria yang membawa gairah dan perhatian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya terasa seperti medan perang. Ia tidak tahu harus memilih siapa. Hamzah, meskipun baik, tidak pernah benar-benar memberinya cinta yang dalam. Sementara Abdullah, meskipun memikat, terasa seperti badai yang datang tiba-tiba dan bisa menghancurkan segalanya. Hamzah mencoba mempertahankan Airin. Ia mulai memberikan lebih banyak perhatian, bahkan menjanjikan akan memberikan status resmi jika Airin tetap bersamanya. Aku tahu aku tidak sempurna, Airin, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu menghargaimu, katanya suatu malam. Namun, Airin tahu bahwa janji itu sulit untuk diwujudkan. Ia tidak yakin apakah pernikahan resmi dengan Hamzah akan membuatnya bahagia. Di sisi lain, Abdullah terus berusaha mendekatinya, menawarkan kehidupan yang lebih bebas dan penuh warna. Akhirnya, Airin memutuskan untuk berbicara dengan keduanya secara jujur. Ia mengatakan kepada Hamzah bahwa meskipun ia sangat menghormatinya, ia merasa tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. Kepada Abdullah, ia meminta waktu untuk berpikir lebih lanjut. Airin sadar bahwa keputusannya tidak hanya akan memengaruhi hidupnya sendiri, tetapi juga hidup kedua pria itu. Setelah berminggu-minggu mempertimbangkan segala kemungkinan, Airin akhirnya membuat keputusan yang berat. Ia memilih untuk meninggalkan Hamzah dan menerima lamaran Abdullah. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa Hamzah akan merasa kecewa dan terluka. Tetapi ia merasa bahwa hidup bersama Abdullah akan memberinya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi aku harus mengikuti hati kecilku, katanya kepada Hamzah dengan air mata yang mengalir. Hamzah, meskipun marah, akhirnya menerima keputusan Airin. Ia tahu bahwa memaksa seseorang untuk tetap bersamanya tidak akan membawa kebahagiaan. Jika ini yang membuatmu bahagia, aku akan merelakanmu, katanya dengan nada penuh kesedihan. Setelah pernikahan siri dengan Abdullah dilangsungkan secara sederhana, Airin memulai babak baru dalam hidupnya. Bersama Abdullah, ia merasa seperti menemukan dunia baru. Abdullah membawanya ke tempat-tempat yang belum pernah ia bayangkan, memperlakukannya dengan penuh cinta dan perhatian. Namun, Airin tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Hubungannya dengan Abdullah terasa lebih hidup, tetapi juga lebih menantang. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan baru, menghadapi pandangan orang-orang yang tidak selalu setuju dengan keputusan mereka. Namun, Airin berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjalani setiap langkah dengan keberanian dan ketulusan. Setelah resmi menjadi istri siri Abdullah, hidup Airin berubah menjadi lebih berwarna, tetapi juga penuh tantangan. Abdullah adalah pria yang sangat berbeda dari Hamzah. Jika Hamzah adalah sosok tenang, dewasa, dan penuh perhitungan, maka Abdullah adalah pribadi yang spontan, penuh semangat, dan sedikit ceroboh. Hari-hari pertama mereka sebagai pasangan diwarnai dengan kegembiraan. Abdullah sering membawa Airin ke tempat-tempat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, seperti pantai-pantai rahasia di pinggiran kota dan restoran mewah yang menyajikan makanan lezat. Abdullah ingin menunjukkan bahwa hidup bukan hanya tentang tanggung jawab, tetapi juga tentang menikmati momen bersama orang yang dicintai. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada hal-hal yang membuat Airin merasa tidak sepenuhnya nyaman. Abdullah, meskipun penuh cinta, seringkali impulsif. Ia membuat keputusan tanpa memikirkan dampaknya. Suatu malam, misalnya, ia membawa Airin ke sebuah pesta kecil bersama teman-temannya. Di sana, Airin merasa seperti orang asing. Para tamu berbicara dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami, dan ia merasa menjadi pusat perhatian karena statusnya sebagai istri siri seorang pria kaya. Abdullah mencoba membuatnya merasa nyaman dengan terus mendekatinya, tetapi Airin tidak bisa menghilangkan rasa canggung yang menyelimuti hatinya. Hubungan mereka menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Airin merasa bahwa meskipun ia mencintai Abdullah, perbedaan gaya hidup mereka seringkali membuatnya merasa terombang-ambing.
Ada kalanya ia merindukan ketenangan yang dulu ia rasakan bersama Hamzah. Tetapi setiap kali Abdullah tersenyum dan menggenggam tangannya, ia tahu bahwa pria ini memberinya sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Di tengah kehidupan barunya bersama Abdullah, Airin seringkali merasa rindu pada kampung halamannya di Brebes. Malam-malam di Arab yang penuh dengan kilauan lampu kota tidak bisa menggantikan suara jangkrik yang biasa ia dengar di rumahnya dulu. Ia merindukan aroma sawah, suara tawa adik-adiknya, dan senyuman ibunya yang selalu penuh kehangatan. Meskipun Abdullah memberikan segalanya, Airin merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di kampung halaman. Kadang-kadang, ia duduk sendirian di balkon, memandangi langit malam sambil memegang sebuah foto keluarganya yang ia bawa dari Indonesia. Airin sering meminta Abdullah untuk mengizinkannya pulang, meskipun hanya untuk beberapa minggu. Namun, Abdullah selalu menunda-nunda. Nanti, Airin, kita punya banyak rencana di sini. Lagi pula, aku takut tidak bisa melihatmu selama itu, katanya dengan senyum manis. Airin mencoba memahami, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada alasan lain di balik penundaan itu. Abdullah tidak ingin orang lain mengetahui hubungan mereka, termasuk keluarganya di Brebes. Ia khawatir jika Airin pulang, rahasia mereka akan terbongkar. Perasaan rindu itu semakin menjadi-jadi ketika Airin mendapat kabar bahwa salah satu adiknya sakit. Ia ingin sekali berada di sana, membantu keluarganya, tetapi ia terjebak dalam situasi yang tidak memungkinkan. Perasaan terisolasi ini membuatnya mulai mempertanyakan keputusannya untuk tinggal bersama Abdullah. Apakah cinta ini sepadan dengan pengorbanan yang harus ia tanggung? Hubungan Airin dan Abdullah, yang awalnya penuh gairah dan cinta, mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Abdullah, dengan gaya hidupnya yang bebas, seringkali membuat keputusan yang tidak melibatkan Airin. Ia mulai sibuk dengan pekerjaannya dan sering pergi berhari-hari tanpa memberi kabar. Airin merasa ditinggalkan, meskipun ia tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitas yang ia butuhkan. Suatu malam, ketika Abdullah pulang larut, Airin mencoba berbicara dengannya. Abdullah, aku merasa kamu semakin jauh dariku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan suara penuh emosi. Abdullah hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku tidak bermaksud menjauh, Airin. Tapi, hidupku memang seperti ini. Aku harus bekerja keras untuk mempertahankan semua ini. Jawaban itu tidak memuaskan Airin. Ia merasa bahwa cinta mereka yang dulu begitu kuat kini mulai memudar. Abdullah masih mencintainya, tetapi ia tidak bisa memberikan perhatian yang Airin butuhkan. Airin merasa bahwa ia menjadi bagian kecil dalam kehidupan besar Abdullah, bukan prioritas utamanya. Setelah berminggu-minggu mencoba memperbaiki hubungan mereka, Airin akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Abdullah, aku mencintaimu, tapi aku merasa bahwa aku kehilangan diriku sendiri dalam hubungan ini, katanya suatu malam dengan mata yang berkaca-kaca. Abdullah, meskipun berat hati, akhirnya menerima keputusan Airin untuk pergi. Jika ini yang membuatmu bahagia, aku tidak akan menahanmu, katanya dengan suara pelan. Perpisahan itu penuh air mata, tetapi juga penuh keikhlasan. Mereka berdua tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk membuat sebuah hubungan bertahan. Setelah perpisahan itu, Airin memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Brebes. Dengan bantuan Abdullah, ia mengatur perjalanan pulang dan membawa sebagian dari harta yang ia kumpulkan selama bekerja di Arab. Ketika ia tiba di rumah, suasana desa yang sederhana tetapi penuh kehangatan langsung menyambutnya. Ibunya menangis bahagia melihat putri sulungnya kembali, sementara adik-adiknya berlari memeluknya. Meskipun hatinya masih terasa hampa setelah perpisahannya dengan Abdullah, Airin merasa bahwa ia akhirnya menemukan tempat di mana ia benar-benar dihargai dan dicintai. Hari-hari awal di Brebes dihabiskan Airin dengan mencoba menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan desa. Ia mulai membantu ibunya berjualan di pasar,
dan menghabiskan waktu bersama adik-adiknya. Namun, cerita tentang kehidupannya di Arab tetap menjadi misteri bagi keluarganya. Airin tidak pernah menceritakan detail tentang hubungannya dengan Hamzah atau Abdullah. Ia hanya berkata bahwa ia bekerja keras dan mendapatkan cukup uang untuk membantu keluarganya. Dalam diam, ia menyimpan kenangan manis dan pahit dari kehidupannya di Arab sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Meski Airin merasa lega bisa kembali ke keluarganya, ia tahu bahwa ia telah berubah. Pengalaman hidupnya di Arab telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang sederhana, tetapi sebagai perjalanan yang penuh tantangan dan pelajaran. Kisah Airin adalah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh liku dan pengorbanan. Dari seorang gadis desa sederhana, ia berubah menjadi wanita yang menghadapi berbagai cobaan di negeri orang. Airin belajar bahwa cinta, meskipun indah, tidak selalu cukup untuk membuat seseorang bahagia. Ia juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan atau perhatian orang lain, tetapi dari ketenangan hati dan hubungan dengan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Kini, Airin menjalani hidupnya di Brebes dengan cara yang lebih sederhana tetapi penuh makna. Ia menggunakan pengalaman dan uang yang ia bawa dari Arab untuk membantu keluarganya membuka usaha kecil. Meskipun ia tidak lagi hidup dalam kemewahan, ia merasa lebih damai. Aku mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi aku juga menemukan diriku sendiri. Pikirnya suatu malam saat ia duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang yang dulu sering ia lihat bersama Abdullah. Kisah Airin mengajarkan kepada kita bahwa setiap perjalanan hidup, betapapun sulitnya, selalu membawa pelajaran berharga. Ia adalah bukti bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan, bahkan setelah menghadapi berbagai badai. Airin mungkin hanya seorang gadis desa, tetapi kisahnya adalah inspirasi bagi siapa saja yang berani bermimpi dan menghadapi tantangan hidup dengan keberanian. Itulah kisah Airin, gadis Brebes yang menempuh perjalanan luar biasa di tanah Arab. Hidup memang penuh misteri, bukan? Jangan lupa subscribe channel ini, tulis doa kalian untuk Airin di kolom komentar, dan sampai jumpa di kisah menarik berikutnya di channel Markitul. Tetap semangat, tetap inspiratif. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kisah tentang seorang nenek tua miskin yang bersahabat dengan ular piton raksasa. Mereka saling merawat dan membantu. Yang mendengar cerita ini pasti menangis. Dan inilah cerita bagaimana mereka bisa bersahabat. Iya, ya,